Mungkin kemarin Prof kita minggu lalu tuh Prof sudah kasih gambaran besarnya sih Prof tentang perubahan Mm-mm. dinamika sosial budaya Prof. Kira-kira kami mau mengangkat tema besarnya apa? Mungkin kalau kita ada waktu sekarang mungkin bisa presentasi latar belakangnya Prof. Kira-kira Prof begitu Prof. Oke, oke. Satu kelompok aja lah dulu ya. Kita apain ya. Oke, udah ada dibuat. Siapa yang Kristen aja lah, punya Kristen aja. Baik Prof. Eh, baik izin Prof dan teman-teman semuanya di sini saya dan satu kelompok saya Rahasia mungkin akan presentasi topik kami. Oke, mungkin akan dibawakan oleh Rasya, bisa Rasya bawa. Halo. Oke Rasya, jadi izin kami akan membawakan presentasi topik kami. Eh, untuk tema sementara kami, yang kami bawa itu tentang perubahan sosial dan budaya kelompok disabilitas dalam pemberdayaan kerja, studi kasus program Rumah Difabel Berdaya Pelindo. Oke, di program pemberdayaan difabel merupakan salah satu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, kecakapan hidup, dan kemandirian bagi para penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam melaksanakan program pemberdayaan difabel tersebut, dibutuhkan peran dari berbagai pihak yang dapat menjadi agen perubahan. Peran tersebut meliputi keluarga, pemerintah, agen pemberdayaan, lembaga sosial maupun relawan dan masyarakat. Salah satu bentuk upaya program pemberdayaan difabel adalah seperti yang dilakukan PT Pelabuhan Indonesia atau Persero, Regional 1 atau Pelindo 1, dengan bekerja sama bersama Baitul Ma'al, Muamalat, BMM, Pelindo 1 meluncurkan program tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL. Program TJSL yang diusung adalah Disability Development Program, yakni merupakan sebuah program pelatihan dan pendampingan dengan fokus kepada pengembangan kompetensi digital. Lapangan pekerjaan, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Bapak Reli, menyampaikan tingkat pengangguran terbuka atau TPT disabilitas di Indonesia mencapai 10,8%, di mana penduduk usia kerja atau PUK disabilitas mencapai 5,17 juta orang. Masalah ketersediaan lapangan pekerjaan menjadi perbincangan di tengah masyarakat, tidak terkecuali bagi penyandang disabilitas, ketersediaan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Minimnya aksesibilitas informasi mengenai lowongan pekerjaan bagi penyandang disabilitas ini yang kemudian menyebabkan rendahnya jumlah penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal. Tentang disabilitas, para penyandang disabilitas adalah termasuk kelompok yang paling rentan. Dalam hal ini, kelompok rentan yang dimaksud adalah kelompok yang sering didiskriminasi dan sering tidak dihormati haknya. Dari sisi sosial, kutipan dari Biski 2023 menyatakan bahwa terdapat banyak masyarakat yang memandang bahwa penyandang disabilitas hanya merepotkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Terjadinya diskriminasi kerap dirasakan oleh penyandang disabilitas dalam hal fisik maupun kedudukan atau strata sosial di masyarakat. Dari sisi budaya, penyandang disabilitas kerap menjadi subjek stereotip dari masyarakat bahwa mereka tidak mampu. Stereotip di masyarakat masih memandang penyandang disabilitas sebagai kaum yang lemah, sehingga membuat mereka termarginalkan di dalam kehidupan masyarakat. Dilanjutkan oleh Rasya. Terima kasih kepada Bang Christian Yosua. Selanjutnya akan saya melanjutkan. Kemudian dengan hadirnya program ini, terbatasnya terhadap peluang kerja ditambah dengan minimnya keterampilan teknis dan interpersonal yang dimiliki oleh penyandang disabilitas tadi, menjadi bukti bahwa mayoritas tentang disabilitas itu masuk ke dalam siklus lingkaran kemiskinan yang membuatnya menggantungkan
hidupnya kepada orang lain. Dalam hal ini artinya sebagai menggantungkan diri kepada non-disabilitas. Kemudian kehadiran program pemberdayaan difabel khususnya yang dilaksanakan oleh Pelindo ini justru kemudian membawa harapan kepada para penyandang disabilitas tersebut untuk terjadi peningkatan pembangunan kualitas sumber daya manusia yang merata, khususnya dalam hal ini di Kota Medan yang menjadi fokus pada program pemberdayaan difabel Pelindo itu tadi. Nah, kemudian dalam membuat satu program tersebut tentu diperlukan suatu komunikasi yang dilakukan kepada kelompok penyandang disabilitas. Dalam hal ini komunikasi yang dilakukan adalah komunikasi pembangunan. Kemudian dalam konteks penyandang disabilitas tadi, komunikasi pembangunan ini berfungsi untuk mengubah paradigma masyarakat mengenai kemampuan hak penyandang disabilitas dalam berpartisipasi dalam dunia kerja yang tadinya dia tidak mempunyai keterampilan, keahlian, keterampilan teknis. Justru dengan hadirnya program pemberdayaan difabel Pelindo ini diharapkan mengubah stigma masyarakat bahwasannya orang difabel itu mampu seperti orang non difabel atau bahkan justru melebihi orang-orang yang non difabel dalam hal keterampilan maupun kemampuannya. Kemudian adapun yang menjadi fokus penelitian dalam adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah tentang perubahan sosial budaya dalam kelompok disabilitas, khususnya dalam hal mencari pekerjaan mereka. Kemudian program Rumah Difabel Berdaya Pelindo ini menjadi salah satu contoh yang dapat memberikan kontribusi terhadap perubahan kualitas sumber daya manusia dengan memberikan kesempatan kerja dan dukungan yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas tadi. Nah, kemudian penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi tentang program-program seperti Rumah Difabel Berdaya lainnya untuk menciptakan perubahan sosial budaya yang lebih positif untuk kelompok disabilitas dalam hal pencarian pekerjaan. Sekian presentasi ini saya kembalikan kepada Bang Desya selaku moderator. Baik, Prof. Kami cuma menyajikan latar belakangnya, Prof. Mungkin kalau ada masukan dan saran, Prof. Terima kasih, Prof. Oke, untuk sementara nggak ada dah. Tinggal dilanjutkan aja dari aspek teori ya. Kira-kira kita kemana mengambilnya itu bisa saja salah satunya adalah komunikasi kesehatan ya, komunikasi terapeutik tadi, komunikasi penyuluhan ya, dan inilah SDM ya. Bagaimana karena ini kan masalah mau mencari pekerjaan kan, bagaimana SDM-nya ini apa bisa terukur atau gimana lah yang bisa dilakukan mungkin bisa ditambahkan dengan hasil-hasil penelitian ya yang sudah melaksanakan kegiatan seperti ini. Saya rasa itu jauh lebih bagus nanti hasilnya. Ya, oke. Baik, ada satu lagi yang mau menyampaikan? Ada, Prof. Oke, silakan. Jadi yang tadi nggak ada perubahan apa ya, masalah kajian ya tentang disabilitas ya. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Oke, sama-sama. Isi juga absen kita ya. Well, apa ya? Online absen online. Baik, Prof. Baik, Prof. Siap, Prof. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya dan
Bang Esdras ingin mempresentasikan konteks masalah dari eh, tulisan kami. Nah, jadi di sini judulnya yaitu Strategi Komunikasi Pariwisata dalam Mengatasi Stigma Narkoba di Bukit Lawang. Nah, untuk yang pertama, untuk di konteks masalah itu, di tengah pesatnya perkembangan sektor pariwisata, sebagai salah satu pilar utama perekonomian Indonesia, banyak destinasi wisata yang menghadapi tantangan serius terkait dengan reputasi dan citra publik. Salah satu permasalahan yang kini semakin mengungkapkan adalah stigma negatif yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba di beberapa daerah wisata. Kemudian, Bukit Lawang merupakan sebuah kawasan wisata yang terletak di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, menjadi salah satu contoh konkret dari permasalahan ini. Sebagai destinasi utama ekowisata yang terkenal dengan keindahan alamnya, terutama sebagai habitat orangutan Sumatera, Bukit Lawang seharusnya menjadi kebanggaan Indonesia dalam konteks pariwisata berbasis konservasi. Nah, di sini ada beberapa kasus. Yang pertama itu dikutip dari artikel kompas.com dengan judul Jual Pil Ekstasi ke Pengunjung, Pegawai Diskotik di Langkat ditangkap. Nah, kejadian ini terjadi pada Minggu dini hari. Kemudian Satuan Polres Langkat menggerebek diskotik bernama Blue Sky yang terletak di Desa Perkebunan Bukit Lawang. Penggerebekan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya kepolisian dalam pemberantas peredaran narkotika di wilayah tersebut. Dalam operasi tersebut, polisi berhasil menangkap seorang pegawai diskotik berinisial AS yang kedapatan menyimpan beberapa butir pil ekstasi. Kemudian kasus yang kedua yaitu eh, dikutip dari Taruna Global News, yaitu salah satu seorang masyarakat Bukit Lawang bernama Aca dianiaya oleh terduga bandar narkoba justru dijadikan tersangka. Kasus ini menimpa Aca merupakan warga perumahan Bukit Lawang menjadi contoh nyata bagaimana peredaran narkoba tidak hanya berdampak pada keamanan, tetapi juga pada citra pariwisata daerah. Nah, kemudian akan disampaikan oleh Bang Esdras. Izin melanjutkan, strategi komunikasi pariwisata yang seharusnya berperan sebagai alat untuk memperbaiki citra suatu destinasi wisata belum optimal di Bukit Lawang ini. Komunikasi yang tidak efektif dan kurangnya penggunaan media secara maksimal membuat pesan-pesan pencegahan narkoba seringkali tidak tersampaikan dengan baik. Bahkan dalam banyak kasus, media lebih menyoroti sisi negatif dari permasalahan narkoba yang ada, tanpa memberikan ruang bagi narasi positif tentang upaya pemberantasan narkoba dan potensi wisata yang dimiliki daerah ini. Hal inilah yang menambah kesulitan dalam membangun kembali citra Bukit Lawang sebagai tujuan wisata yang aman dan nyaman. Lanjut. Dengan situasi yang semakin kompleks ini, diperlukan kajian yang mendalam tentang bagaimana strategi komunikasi pariwisata yang dapat dioptimalkan untuk mengatasi stigma permasalahan narkoba di Bukit Lawang ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi upaya-upaya yang telah dilakukan dalam memperbaiki citra Bukit Lawang, serta mengidentifikasi hambatan yang ada dalam implementasi strategi komunikasi yang lebih efektif. Melalui pemahaman yang lebih baik mengenai peran komunikasi dalam mengatasi masalah sosial seperti narkoba, diharapkan dapat ditemukan solusi yang aplikatif dan berdampak jangka panjang bagi pembangunan sektor pariwisata yang berkelanjutan di Bukit Lawang. Lanjut. Udah, Bang. Halo, Dah. udah? Demikian, Yep. demikian pemaparan dari kelompok kami. Mohon arahan dan bimbingan dari Prof. Lucy. Oke. Saya rasa tidak ada masalah, tinggal dilanjutkan aja ya. Ya Pak ya. Siap. Baik, Prof.
Prof, izin Prof, dari kelompok saya mau presentasi Prof. Halo? Halo Prof, izin Prof, jaringan dari Prof ini kurang bagus Prof. Halo Prof, sabar ya Grace. Ayo silakan. Putus-putus ya punya saya tadi nih. Iya Prof, tadi putus-putus jaringan Prof. Ini kita Prof Iya, mau iya. boleh Oke, ada yang udah lagi? aman-aman. Oke Prof. Silakan. Izin ya Prof, mempresentasikan dari kelompok saya Prof. Silakan. Izin ya Prof, dari kelompok saya akan mempresentasikan tentang pengaruh konten TikTok terhadap kesehatan mental pada generasi Z di Indonesia. Kali ini yang presentasinya adalah kelompok saya dan Kak Diva Prof. Oke. Di pendah di pendahuluannya itu kami perkembangan teknologi ini semakin berkembang dengan pesat sesuai dengan perkembangan zaman. Teknologi mendorong peradaban manusia menjadi lebih maju saat ini karena kemajuan teknologi ini muncul berbagai sosial media yang membantu seseorang untuk berinteraksi dengan orang lain. Apabila kita dahulunya itu kita bertukar surat kabar melalui surat, maka sekarang kita bisa melalui media sosial. Informasi itu bisa didapatkan melalui tulisan, gambar, video, dan lain-lain sebagai antar satu manusia dengan yang lainnya. Sehingga dengan adanya media sosial tersebut memudahkan kita manusia satu sama lain saling bertukar kabar, sehingga kita bisa mencari berita dan mencari hiburan. Kemudian kami juga mengambil data berdasarkan data pengguna sosial media itu di tahun 2024 sampai 2025 bisa dilihat di tabel sebelah. Kemudian pada zaman sekarang ini platform yang sedang naik penggunanya adalah TikTok. TikTok ini merupakan aplikasi buatan negara Tiongkok yang dimana salah satu platform media sosial awalnya diciptakan pada tahun 2016 yang memberikan bagi para penggunanya untuk dapat membuat video pendek berdurasi hingga sampai 3 menit yang didukung dengan musik, filter, dan berbagai fitur kreatif lainnya yang dimana video TikTok ini mengubah cara pandang orang berinteraksi konten satu sama lain Oh iya. sehingga membuka peluang baru dalam pemasaran digital. TikTok ini basis penggunanya itu luas dan beragam. Kemudian pada slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Kak Diva. Terima kasih. Baik, terima kasih Grace. Selanjutnya akan saya lanjutkan. Pada zaman sekarang, ini banyak sekali generasi Z yang sudah menggunakan TikTok. Namun, paparan konten TikTok dalam jangka waktu yang lama dapat membawa dampak positif maupun negatif terhadap kesehatan mental penggunanya. Generasi Z dikenal sebagai generasi yang paling banyak menghabiskan waktu di media sosial, termasuk TikTok. Indonesia adalah negara dengan jumlah pengguna TikTok terbesar di dunia, mencapai 157,6 juta pengguna aktif per Januari 2025, mengalahkan Amerika Serikat. Sumber dari wearsocial.com.
Dengan adanya berbagai jenis konten yang tersedia, generasi Z dapat memperoleh manfaat seperti peningkatan kesadaran tentang kesehatan mental, namun juga beresiko mengalami stres, kecemasan, bahkan depresi akibat paparan konten yang kurang sehat. Dalam kajian ilmu komunikasi, media sosial seperti TikTok dapat mempengaruhi kesehatan mental penggunanya melalui pola komunikasi digital dan interaksi sosial yang terjadi di dalamnya. Menurut McQuail 2010, media memiliki peran dalam membentuk persepsi, emosi, dan perilaku audiens. TikTok juga menggunakan algoritma berbasis kecerdasan buatan yang menyesuaikan konten dengan referensi pengguna. Algoritma ini dapat menciptakan efek bubble filter, di mana pengguna terus-menerus terpapar pada jenis konten tertentu yang dapat memperkuat kondisi emosional tertentu, baik positif maupun negatif. Hal ini dapat berakibat pada meningkatnya tingkat stres dan kecemasan jika pengguna terus-menerus terpapar konten yang memicu tekanan psikologis. Berdasarkan fenomena tersebut, penting untuk memahami sejauh mana konten TikTok dapat mempengaruhi kesehatan mental generasi Z di Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami, Prof. Oke, jadi basisnya ini generasi ya? Ya, oke. Baik, tinggal dilanjutkan ya. Nanti baru kita susun bagaimana dia akan menjadi sebuah karya tulis ya. Nah, kan satu kelompok dua orang, sudah 3 ini ya. Satu lagi silakan. Izin, Prof. Oke. Mengangkat apa tentang kelompok Marsa? Terkait artificial intelligence, Prof. Oh, oke. Lagi apa nih? Lagi isu yang bagus. Baik. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya, Prof. Luciana dan teman-teman semuanya. Saya Marsha dan Putri akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait book chapter yang berjudul Dampak Penggunaan Artificial Intelligence dalam Dunia Akademik. Untuk pertama-tama mungkin akan dipresentasikan oleh Putri. Kepada Putri dipersilahkan. Bapak, saya mulai. Terbelakang dari artificial intelligence ini, dalam beberapa tahun terakhir, kecerdasan buatan atau artificial intelligence ini telah mengalami perkembangan yang pesat. AI membawa perubahan yang cukup signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti bidang perekonomian, kesehatan, pendidikan, bahkan di bidang militer. AI didefinisikan sebagai kemampuan teknologi untuk meniru atau melakukan tugas-tugas yang umumnya membutuhkan kecerdasan manusia, seperti pemahaman bahasa, pengenalan pola, pengambilan keputusan, hingga pemecahan masalah. Adapun kemampuan manusia yang ditiru berupa kemampuan penalaran atas masukan yang diterima melalui panca indera. Haris 2024. Teknologi ini memungkinkan sistem untuk belajar dan terus beradaptasi dari data yang diperoleh. Beberapa tahun belakangan ini, di sini ada diagram penggunaan AI di dunia. 10 negara terbesar yang menggunakan AI. 10 negara pengguna AI terbanyak. Di Indonesia memiliki selisih sebesar 0,7 juta dari India yang berada di peringkat kedua dan selisih 0,1 juta dengan Filipina yang berada di peringkat keempat. Writer Badi juga melaporkan bahwa alat AI yang paling populer digunakan adalah ChatGPT dengan menyumbang sebesar 14 miliar pengguna. Angka tersebut mencakup lebih dari 60% dari total penggunaan yang ditemukan dalam analisis riset. Fenomena ini menunjukkan betapa besar penggunaan teknologi AI dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam dunia profesional hingga dunia pendidikan. Perkembangan pesat AI di lingkup pendidikan dimulai pada akhir November 2022 oleh Open Artificial Intelligence dengan layanan yang awalnya diluncurkan secara gratis dengan tujuan dapat mengatasi layanan yang dibutuhkan.
Dalam konteks pendidikan, AI dapat memberikan kontribusi yang beragam, mulai dari memberikan dukungan dalam proses belajar mengajar, memberikan akses informasi yang cepat, hingga memungkinkan personalisasi pembelajaran yang lebih efektif sesuai dengan kebutuhan. Hal ini membuat sektor pendidikan di Indonesia berada pada ambang transformasi besar yang akan membawa perubahan signifikan dalam proses belajar dan mengajar untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Marsha. Terima kasih. Oke, jadi bisa kita lihat ya, kalau dahulu sebelum ada AI, mahasiswa itu cenderung lebih menghabiskan waktunya di perpustakaan, seperti membaca buku dan mendapatkan informasi yang lebih itu dari perpustakaan. Sementara untuk zaman sekarang, di mana kita sudah berada di era new media, udah ada AI, mahasiswa itu sekarang cenderung menggunakan AI untuk merangkum pribadi ataupun menjadikan AI sebagai asisten pribadi mereka untuk melakukan pembelajaran sehingga pembelajaran tadi bisa terlaksana dengan efisien begitu. Kemudian di balik segala kelebihan AI itu sebenarnya memiliki potensi juga untuk mendukung pembangunan berkelanjutan atau SDGs, yaitu SDGs yang keempat, yaitu quality education, di mana teknologi ini tuh dapat membantu tercapainya pendidikan yang berkualitas dengan pengalaman belajar yang lebih personal dan inklusif. Nah, di balik semua dampak positif tadi, seiring perkembangan AI itu, dia juga memunculkan dampak negatif, di mana di dalam dunia akademik, AI itu terdapat berbagai kasus-kasus kecurangan, seperti plagiarisme, ataupun kecurangan saat melakukan ujian. Itu contohnya ada kasus yang dikutip dari halaman Tempo, pada saat pada saat seleksi masuk UI itu ada yang melakukan kecurangan dengan menggunakan AI pada saat ujian begitu. Nah, dengan berbagai manfaat dan tantangan yang ditawarkan AI dalam dunia pendidikan, perlu adanya kajian lebih mendalam mengenai dampaknya terhadap pembelajaran. Nah, chapter ini akan mengeksplorasi manfaat dan dampak negatif dalam dunia akademik, AI dalam dunia akademik. Selain itu, chapter ini juga akan memberikan pemahaman spesifik mengenai regulasi dan etika penggunaan AI yang tepat dan bijaksana sehingga tidak memunculkan potensi mencoreng integritas diri ataupun integritas akademik. Kemudian adapun pembahasan yang nanti akan dipaparkan pada book chapter kami, yaitu yang pertama ada manfaat dan dampak AI dalam dunia akademik, kemudian yang kedua regulasi dan etika penggunaan AI dalam akademik, dan yang terakhir ada literasi artificial intelligence untuk mendorong mahasiswa agar bisa menggunakan AI secara bijaksana, seperti itu. Terima kasih, saya kembalikan kepada Prof. Luciana. Oke, baik ya. Sudah 4 yang presentasi ya. Sudah 4 yang presentasi. Jadi ada yang selanjutnya, break dulu ya. Kita akan menyusun apa aja yang ada di dalam kegiatan kita. Ya. Nah, oke. Dimulai daripada judul ya. Judul tadi sudah 4 kelompok. Nah, jadi sistematikanya judul, kemudian latar belakang masalah, ya, kemudian masalah, kemudian yang keempat tinjauan pustaka, ya, tinjauan pustaka, kelima pembahasan, nah, ya, pembahasan, oke. Yang terakhir kesimpulan, ya, kesimpulan. Kalau mau saran pun bolehlah, tapi yang apa ya, yang betul-betul berkaitan dengan apa yang kita tuliskan ya, saran tadi itu. Nggak mesti harus ada saran akademis, saran teoritis, nggak perlu. Secara umum aja, apa saran misalnya IA tadi itu, apa yang bisa dimanfaatkan itu, apa sih kelebihannya sehingga itu harus disarankan, digunakan, ya. Baru yang terakhir adalah daftar pustaka. Sudah tentu daftar pustaka ini yang kekinian ya, yang terbaru daftar pustakanya. Oke, itu ya. Berapa banyak halamannya? Ya, minimal itu 20 ya, lebih kurang 20 minimal itu. Jadi dia bisa ini, karena itu kan tergantung ketikannya juga. Kalau ketikannya 2 spasi baru berapa itu. Kalau ketikannya 1 spasi baru dia banyak kan. Karena nanti dari pembuatan buku book chapter tadi itu kan harus ada juga yang terini,
bersamaan kalimat dengan yang lain kan nggak bisa kita kutip semuanya. Ya, jadi ketikkan 1,5 spasi ya supaya mudah untuk dibaca. Ya, 1,5 spasi. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan, Marsha, kalau ada. Udah cukup, Prof. Cukup ya, bisa ya. Jadi masalah nanti tematiknya secara besar apa yang mau kita buat di buku itu nanti kita diskusikan bersama ya. Baik. Saya rasa absennya diisi ya, dan kita cukupkan dulu sampai sekian karena masih ada juga lagi kegiatan yang lain. So ini posisi saya ada di kampus ya. Bisa diambil foto kita ini, foto kegiatan kita. Bisa, Prof. Oke. Oke. Satu, salam komunikasi mungkin bisa ya. 1, 2, 3. Kali lagi, salam komunikasi. 1, 2, 3. Nah, sudah, Prof. Oke, terima kasih ya. Dikerjakan ya. Minggu depan tidak lagi latar belakang ya, tapi sudah nyambung kepada yang lebih jauh lagi. Kemungkinan kita akan diskusikan ini. Kita bisa offline pukul berapa ini? Pas sore kali kena puasa loh. Nah, gimana? Supaya kita bisa membahas ini. Susah ya? Izin Prof, mungkin nanti kami diskusikan Prof, kami usahakan Prof. Diskusikan dulu ya. Bagaimana yang terbaik ya? Kalau Kita untuk kelang-kelang. dari Prof sendiri kira-kira waktu Prof kosongnya jam berapa Prof? Oke, kalau waktu kosongnya ya sebelum dia jam 4 itu kita udah selesai. Kita udah selesai. Jadi kita udah bisa beranjak sila. Tapi bagi kawan-kawan yang kerja bagaimana? Nah, itu juga jadi masalah juga sih. Oh ya Prof, izin Prof. Kemarin Bang Ria menyampaikan sama saya kalau kita sudah ada surat edaran Prof. Kalau jadwal perkuliahan secara langsung tuh cuma sampai jam 3 boleh Prof. Administrasinya di pasca Prof. Oke. Itu ya. Nah, Prof. ini pun juga saya baru dapat juga ini tentang cara mengisi online tadi itu. Semuanya yang udah offline tadi di online kan. Ini saya bawa pulang ini untuk mengisinya, yang mana yang masih belum terisi. Ya. Nah, oke, bagus juga itu kan. Kalau sampai jam 3 ya kalau memang nggak bisa datang semuanya, mana yang bisa datang lah kan gitu. Nah, Baik, yang nggak bisa datang dia online-kannya lah pula. Kemana lagi? Karena nggak mungkin juga kita nggak tatap muka kan. Ada juga yang penting yang harus kita bicarakan. Jadi bisa saya mundurkan nanti yang di kelas Keminfo lebih awal. Nah, kita nyamannya jam berapa? Kalau sampai jam 3, 1,5 jam aja kan udah maksimal juga. Misalnya kita mulai di jam 1:30. 1 jam aja kan udah bisa kan gitu. Untuk menyamakan persepsi minggu depan baru balik lagi kita online kan gitu. Nah, jadi dari 1:30 sampai jam 3 pun masih oke. Kan jam 3 kan terakhirnya kan. Jadi Iya, yang dari Keminfo saya mulaikan nanti di 1:30 sampai jam ini kan gitu. Nah, 1:30 sampai jam 1 atau 1:30 langsung lah. Jam 1 lah supaya bisa sholat juga kan gitu. Nah, oke ya, saya rasa itu. Tolong diingatkan juga saya lagi ya, Ketua kelas, bagaimana ininya ya, tentang yang baik sudah Prof. kita bicarakan tadi, kirimkan juga ke saya ya, apanya ininya. Baik Oke, Prof. saya rasa itulah untuk pertemuan kita hari ini. Ya, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan pekerjaannya pun juga sukses. Ya, tinggal kita lagi membagi waktu kita sudah bisa dilanjutkan ya. Yang belum presentasi dianggap itu tinggal memperbaiki. Yang manapun yang diajukan, kirimkan aja apanya, latar belakangnya aja dulu. Jadi apa ke kita. Yang belum presentasi, nanti langsung saya komen ya. Nah, oke. Bisa ya? Oke. Ya, Terima Prof. kasih semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, Yang Prof. Prof. Sama-sama. Oke ya. Izin saya keluar ya. Kalau mau lanjut lagi diskusinya silakan ya. Ya, Prof.